Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan dan akuntansi manajemen dari sudut pandang pengendalian feed forward. Nah, bab ini itu tuh bertujuan untuk memperjelas peran dan fungsi akuntansi manajemen kontemporer dan akuntansi manajemen dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Nah, dalam arti oleh profesional akuntan in business atau PAIB komite yang berasal dari Organisasi International Federation of Accountant atau IFAC. Nah, bab ini juga menghubungkan tata kelola perusahaan dengan akuntansi manajemen melalui konsep kontrol yang namanya feed forward. Nah, tata kelola perusahaan itu mengintegrasikan kesesuaian antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan tersebut atau tata kelola bisnisnya. Nah, tata kelola perusahaan itu mencakup perlindungan pemangku kepentingan dari perilaku yang nggak adil atau curang yang dilakukan oleh manajemen. Tata kelola bisnis itu berupaya untuk menciptakan nilai dan mencapai sasaran strategis, sehingga setelah menciptakan nilai dan mencapai sasaran strategis yang aman, sehingga memastikan kalau tata kelola perusahaan itu merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, hal ini tidak bisa dipisahkan dari kesesuaian. Kesesuaian dan dari kinerja itu tergantung pada perilaku sosial dan ekonomi manajemen. Hal ini berasal dari sudut pandang lingkungan manajemen yang berubah secara global. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan manajemen itu kadang tidak stabil dan tidak pasti, sehingga ada kompetisi yang berada di dalam pasar modal. Nah, akibatnya itu berasal dari perkembangan teknologi informasi dan tren konsumen itu yang berubah secara cepat. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi dan tren konsumen yang berubah dengan cepat itu akan menyebabkan krisis. Nah, krisis itu dapat berpengaruh pada perusahaan. Bahkan pada perusahaan yang awal mulanya selalu untung, tiba-tiba itu akan bisa rugi. Nah, untung atau rugi dan menyebabkan krisis itu akan menyebabkan praktik tata kelola perusahaan itu menjadi buruk, sehingga tanggung jawab sosial dari direksi dan manajemen itu akan dipertanyakan gitu dari pemangku kepentingan. Nah, di sini peningkatan pengungkapan akuntabilitas dan standar audit itu pasti akan dilihat lebih banyak menjadi fokus perhatian daripada pemangku kepentingan. Nah, di sini akuntabilitas, standar audit itu kaitannya sama dengan tata kelola perusahaan. Namun, pada literatur terdahulu itu sangat sedikit yang membahas mengenai tentang peran dari akuntansi manajemen itu terhadap tata kelola perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kelembagaan dan struktur modal tata kelola perusahaan. Nah, seperti kita ketahui nih, skala baru seperti WorkCom, Enron itu tuh menggambarkan bagaimana praktik di dalam perusahaan itu tuh nggak etis. Nah, hal ini itu terlibat dalam penggunaan dan pengungkapan informasi akuntansi yang dapat menipu pemegang saham, termasuk karyawan, kreditor, dan pemerintah serta pemegang saham. Nah, di sini seperti di kasus Enron, pihak manajemen itu atau pihak direktur itu berkolusi dengan auditor yang mereka minta untuk mengaudit perusahaannya, sehingga di sini kalau kita bisa melihat bahwa pengawasan yang ada diadopsi oleh dewan direksi itu nggak memadai, sehingga bisa terjadi kasus seperti ini. Nah, kita juga bisa lihat di tabel 21 dan 22 itu tuh merangkum beberapa langkah yang telah diambil oleh masing-masing negara, yaitu ada yang pertama di tabel 21 itu ada negara barat yang berasal dari barat, yang tabel 22 itu negara-negara yang berasal dari benua Asia. Mereka itu membagi dalam menangani masalah hukum dalam tata kelola perusahaan. Nah, di tabel 21 itu dijelaskan
bagaimana negara barat menangani masalah hukum dalam tata kelola perusahaan. Negara barat itu menangani permasalahan hukumnya dengan mengedepankan masalah kontrol internal, di mana masalah tata kelola itu seperti independensi direktur, prosedur pengawasan independen, audit, dan pengungkapan internal, serta praktik akuntabilitas itu ditingkatkan secara hukum. Nah, di sini kontrol internal itu semakin terintegrasi dengan konsep manajemen risiko yang lebih luas. Ada organisasi internasional, contohnya seperti OECD dan IFAC itu memainkan peran penting dalam membangun sistem hukum dan kelembagaan untuk tata kelola perusahaan yang baik. Nah, sedangkan di tabel 22 itu dijelaskan bahwa negara-negara Asia itu perubahan hukum tata kelola perusahaannya terkait dengan yang utamanya itu aliran modal dari negara-negara barat dan pengaruh ekonominya ke mereka. Akibatnya, banyak negara yang mengikuti contoh kode dan persyaratan Amerika, Inggris. Contohnya nih, seperti Jepang. Jepang itu mengikuti American Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau yang kita sebut dengan COSO mengenai internal control integrated framework-nya untuk membentuk komite pengawasan dan komite pengajian dan menunjuk direktur independen yang tidak ada dewan direksi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Nah, di sini struktur pasar modal itu dianggap penting untuk dalam menentukan kekuatan tata kelola perusahaan. Di buku ini dijelaskan ada dua model utama tata kelola perusahaan yang mencerminkan perbedaan budaya dan struktur modal. Nah, yang pertama itu ada pasar modal atau model neoklasik. Nah, model neoklasik itu berfokus pada kekuatan kompetisi, jadi memaksa transparansi dan auditor independen di pasar modal. Nah, yang kedua itu ada model hubungan. Nah, model hubungan itu berfokus pada peningkatan tata kelola perusahaan melalui hubungan yang erat antara perusahaan dengan pemerintah, bank, pekerja, dan pihak berkepentingan lainnya. Nah, seperti yang ditujukan, kita udah tahu kan bahwa di tabel 21 itu merupakan Anglo-Amerika, sedangkan yang di tabel 22 itu merupakan Eropa kontinental. Nah, jenis Anglo-Amerika ini memberikan keterbukaan dan kontrol kontraktual dalam manajemen perusahaan. Banyak negara di Asia itu mengikuti dari model tadi, yaitu jenis Anglo-Amerika dan juga jenis Eropa kontinental. Nah, jenis Anglo-Amerika ini memberikan prinsip keterbukaan dan kontrol kontraktual dalam manajemen perusahaan dan penerapan prinsip agensi yang berdasarkan prinsip pasar, yaitu mengurangi ketergantungan pada birokrasi atau kontrol birokrasi. Nah, hubungan erat antara bank, perusahaan, dan organisasi lainnya itu memberikan keuntungan dalam tata kelola perusahaan yang baik bagi Jepang karena mereka mendorong stabilitas dalam jangka panjang. Namun, kedua jenis ini tadi itu ternyata juga memiliki kekurangan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, skandal Enron dan juga WorldCom di Amerika ini membuktikan bahwa efektivitas dari model neoklasik ini tuh dipertanyakan. Jadi, perubahan keadaan politik dan ekonomi global ini juga dapat melemahkan sektor perbankan yang ada di Jepang, sehingga mengurangi keefektivitas jaringan pemerintahannya dan banyak perusahaannya itu mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Nah, kalau di Jerman itu beda lagi. Kalau di Jerman itu ada tipe hubungan yang representatif. Dan di model yang dibuat Jerman ini banyak masih diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Nah, di pendekatan ini terdapat ada fungsi Dewan Pengawas atau Aufsichtsrat, yaitu untuk mewakili kepentingan sosial yang terdiri dari pemegang saham dan perwakilan tempat kerja. Nah, tapi pendekatan ini juga itu belum mampu untuk mencegah skandal perusahaan dan masalah lainnya yang timbul. Nah, di sini
kegagalan tata kelola perusahaan itu terkait erat dengan strategi dan manajemen resiko yang lemah dan tidak terkendali. Tanpa tata kelola bisnis yang baik, tata kelola perusahaan yang baik itu nggak bakalan tercapai. Karena apabila tata kelola bisnisnya itu baik, maka tata kelola perusahaannya itu juga baik. Nah, dari tadi persyaratan hukum dan model struktural yang ada tadi, yang dua tadi, itu hanya menyentuh masalah penyesuaian yang muncul antara manajemen dan pemangku kepentingan dan tidak bisa sendirian memecahkan masalah mendasar tentang tata kelola perusahaan. Tata kelolaan perusahaan yang sukses itu secara fundamental berasal dari penerapan strategi dan manajemen risiko yang sukses. Perusahaan sekarang itu harus mengubah sudut pandang mereka dari menghindari risiko pada tata kelola perusahaan mereka, karena risiko itu sangat penting untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebangkrutan dan tata kelola perusahaan di Jepang. Nah, di sini kan manajemen itu kadang berperilaku tidak adil dan curang sehingga harus diperiksa, harus diaudit. Nah, di sini kita akan menganalisis contoh-contoh kasus yang terjadi di Jepang. Tata kelola perusahaan yang efektif itu adalah kondisi yang diperlukan, tapi nggak cukup untuk penciptaan nilai bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Sistem tata kelola perusahaan saat ini itu belum sempurna, sehingga tidak dapat membatasi perubahan struktural dalam lingkungan ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, untuk membangun sistem tata kelola perusahaan yang efektif, kita harus mengenali perubahan struktural seperti itu dan memberikan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dampaknya. Nah, kita bisa melihat di tabel 23, itu dalam urutan kronologis itu menunjukkan rata-rata kewajiban per perusahaan dari 100 kebangkrutan berskala besar teratas di Jepang itu semenjak tahun 1975. Nah, setelah keruntuhan ekonomi, baik jumlah kebangkrutan maupun jumlah kewajiban per perusahaan itu terus meningkat dari 10 tahun berikutnya. Jadi perusahaan yang menguntungkan itu terus menghadapi resiko setelah kegagalan ini. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat di tabel 24 itu bahwa di tabel selanjutnya, maksud saya, sektor industri itu yang paling kuat untuk mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Dalam hal ini adalah di bidang perbankan, pinjaman sekuritas, pengembangan resort, hotel, dan manajemen lapangan golf. Di sini, di tabel ini kita bisa melihat rasio rata-rata kewajiban terhadap persediaan modal per perusahaan itu lebih tinggi daripada sektor lainnya. Nah, di sini nggak ada cara lengkap untuk memastikan keamanan kreditor, sehingga penyangka untuk mempertahankan pemangku kepentingan dari resiko ini menjadi jauh lebih kecil di hadapan kegagalan bank dan perusahaan asuransi. Nah, kita bisa melihat juga di tabel 24 ini bahwa perusahaan asuransi jiwa dan konstruksi itu meskipun memiliki kewajiban rata-rata mereka terhadap persediaan modal lebih kecil dari sektor-sektor yang di atas, tetapi mereka memiliki pengaruh kuat pada sektor-sektor lain setelah periode kegagalan perusahaan. Nah, di tabel 24 itu juga menunjukkan rasio kewajiban yang tinggi terhadap stok modal di antara perusahaan yang gagal di sejumlah sektor. Perusahaan dengan profil yang tinggi itu memicu kegelisahan di antara komunitas bisnis. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di tabel 25. Nah, di tabel 25 ini menunjukkan bahwa rasio kewajiban itu terhadap persediaan modal adalah 7.794,8 juta yen pada perusahaan yang bangkrut. Perusahaan yang bangkrut ini memiliki modal saham 10 hingga 50 juta yen. Pola ini terus berlanjut selama periode yang lama meskipun agak berkurang. Nah, sehingga pada subbab ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa praktik bisnis di Jepang itu bebas karena manajemennya itu tidak bertanggung jawab kepada dewan dalam artian yang berguna. Nah, pandangan yang dirasakan itu bahwa bisnis di perusahaan-perusahaan Jepang itu memiliki perspektif stabil
jangka panjang dalam pendekatannya terhadap investasi. Nah, pendekatan ini berkontribusi pada ketidaktahuan tentang perlunya akuntabilitas manajemen. Nah, semua perusahaan itu harus mengambil tindakan pencegahan, tidak hanya untuk melindungi bisnis mereka sendiri, tapi juga melihat melindungi resiko yang akan terjadi pada tata kelola perusahaan itu. Sehingga kita harus mengelola resiko yang bisa disebabkan oleh rantai pasokan, pembeli, pemasok kos, dan juga pemasok keuangan. Nah, dampak resiko terhadap perusahaan itu termasuk di dalam sektor manufaktur, dari meningkatnya keterkaitan bisnis dalam ekonomi informasi. Nah, di sini keterkaitan bisnis dalam ekonomi informasi ini merupakan tantangan baru bagi tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, untuk keberlanjutan dalam bisnis, manajemen itu harus fokus dalam strateginya dan menerapkan manajemen resiko selain tata kelola perusahaan yang ditetapkan secara kelembagaan dan struktural. 1 hour later. Oke, baik, kita masuk kepada subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai manajemen risiko dan tata kelola bisnis. Nah, sebenarnya di dalam buku kami itu banyak mengambil contoh di perusahaan Jepang. Bagaimana perusahaan Jepang itu telah banyak kehilangan kepercayaan publik berkait dengan praktik bisnis yang menurut buku ini menjadi dalam tanda kutip adalah curang. Jadi perusahaan di Jepang itu menggunakan istilahnya window dressing, di mana praktik yang dilakukan oleh perusahaan itu dalam hal mengungkapkan laporan keuangan itu menyesatkan atau dalam artian mempercantik laporan keuangan. Yang semula labanya itu misalkan dalam laporan keuangan itu misalkan rugi, nah dalam window dressing ini dibuat menjadi laba. Nah, hal-hal semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi sosial. Dan kalau misalkan kita tilik dari segi finansial, maka ada kemungkinan bahwa perusahaan itu akan bangkrut. Nah, ada beberapa contoh di dalam buku ini yang kita ambil juga dari Jepang, bagaimana perusahaan itu mengelola perusahaannya dengan tidak baik. Misalkan yang pertama adalah perusahaan susu Yukirishi, di mana manajemen perusahaan tersebut menerapkan standar kontrol kualitas produksi yang rendah, sehingga banyak konsumen yang melakukan komplain terhadap perusahaan tersebut, sehingga hal tersebut akan menyebabkan kemarahan publik karena perusahaan susu tapi tidak bisa memberikan sebuah kontrol produksi yang baik yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh yang kedua adalah perusahaan manufaktur, yaitu Mitsubishi Motor, yang tidak memperhatikan keluhan cacat dari pelanggan. Jadi perusahaan tersebut tidak mendengarkan keluh kesah, tapi justru tetap melanjutkan produksinya, sehingga hasilnya adalah penurunan penjualan kendaraan tersebut hingga mengalami defisit. Nah, dua contoh tersebut merupakan perusahaan yang mengabaikan tata kelola bisnis yang hanya mengejar istilahnya keuntungan jangka pendek saja dan mengabaikan dampak jangka panjang yang sebetulnya itu negatif. Nah, kegagalan bisnis tersebut dihubungkan dengan kekurangan strategi bisnis dan juga manajemen risiko, terutama dalam manajemen perusahaan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih caranya untuk mengantisipasi hal tersebut? Menurut buku ini, internal control menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Internal control sendiri merupakan sarana untuk mengelola manajemen dalam hal keakuratan, keandalan data akuntansi, dan menunjang efisiensi dan efektivitas kerja. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan perusahaan tersebut memiliki hal yang benar-benar dapat diandalkan, dan itu benar-benar sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut. Hal ini erat hubungannya dengan tata kelola perusahaan. Bagaimana manajemen itu mengatur sumber dayanya dengan baik, mengelola tata caranya sehingga dapat mencapai tujuannya dengan baik. Meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi salah satu solusi atas permasalahan-permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan selain internal control. Nah, dalam rangka menerapkan tata kelola yang baik, penggunaan strategi scorecard merupakan hal yang cukup baik. Jadi strategi scorecard ini merupakan salah satu alat perencanaan, tapi merupakan sebuah alat untuk melakukan pengawasan dan membantu manajemen memahami suatu proses strategis yang terbagi menjadi 4 elemen. Yang pertama, strategic position, yang kedua, strategic option, yang ketiga, strategic implementation, dan strategic risk. Jadi bagaimana 4 elemen itu akan menjadi sebuah
semacam alat pengawas perusahaan untuk mencapai beberapa tujuan-tujuan yang strategis sehingga tidak melenceng. Dengan menggunakan strategi scorecard, maka manajemen berusaha untuk mengidentifikasi poin-poin penting, waktu, dan tentu saja setelah mengidentifikasikan adalah melakukan sebuah pengambilan keputusan yang juga strategis tapi bersifat efektif. Nah, dalam hal ini menurut buku panduan yang kami baca, penulis melihat bahwa strategi scorecard berdasarkan pengakuannya itu perlu adanya feed forward control. Oke, dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana strategi scorecard yang akan diterapkan itu berdasarkan pengakuan perlunya adanya feed forward control. Sebenarnya feed forward control itu nanti akan berdampingan dengan feedback control. Kalau feed forward control itu lebih bagaimana perusahaan itu akan menilai atau mengkontrol hal-hal yang akan menjadi istilahnya untuk di masa depan. Dengan feedback itu kita akan evaluasi dari masa-masa yang lampau. Nah, secara garis besar, feedback control dimulai setelah feedback forward selesai. Feedback control akan mengkoreksi ketidaksempurnaan pencapaian tujuan yang feedback forward tidak bisa realisasikan. Misalkan gini, ketika kita berusaha merencanakan hal yang akan di masa depan, itu bisa dilakukan. Nah, setelah itu terjadi, maka ada feedback control yang akan melakukan koreksi atas feed forward control yang telah dilaksanakan. Jadi selalu ada koreksi dari setiap hal yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, tidak ada yang lebih sempurna di antara keduanya. Secara teori praktiknya, kedua teori tersebut antara feedback control dan feed forward control itu berdiri secara independen. Namun mereka selalu akan dalam artian akan terus berdampingan sampai dengan perusahaan itu mencapai sasaran yang strategis. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tata kelola perusahaan dan kita lebih menekankan pada feed forward control. Nah, di dalam dunia usaha itu banyak sekali terdiri dari berbagai macam karyawan yang kegiatannya beragam dan juga kompleks. Nah, kemungkinan besar setiap individu akan menghadapi masalah strategis dan resikonya juga semakin tinggi dalam setiap harinya. Nah, manajemen risiko dapat diterapkan secara proaktif dan preventif ketika semua individu sadar akan strategi yang dijalankan dan risiko yang akan dihadapi. Jadi manajemen risiko itu bisa dilaksanakan ketika setiap individu itu paham apa sih yang akan menjadi tanggung jawabnya dan apa sih yang akan menjadi risikonya masing-masing individu tersebut, barulah itu akan menjadi sebuah manajemen risiko yang baik. Nah, untuk menghilangkan sebab perilaku curang di dalam sebuah manajemen itu tidak hanya harus memperkuat akuntabilitas dan pengungkapan proses implementasi strategi dan manajemen risiko, tapi juga menilai seakurat mungkin dengan informasi yang akan dilaksanakan dan sebagai tindakan preventif dan juga proaktif. Nah, strategi scorecard dapat digunakan sebagai kontrol, feed forward, dan terhubung dengan proses manajemen. Perusahaan harus dapat mengintegrasikan akuntabilitas dengan pengungkapan dan pengendalian internal. 3 elemen dasar tersebut harus didasarkan pada feedback control dan forward control. Nah, misalkan dalam bagan 2.2 perusahaan itu memiliki manajemen yang melaksanakan kegiatannya sehari-harinya dengan pemiliknya atau stakeholdernya. Nah, manajemen tersebut itu memiliki internal control. Bagaimana manajemen kontrol dan juga manajemen risiko itu menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah manajemen tersebut. Nah, mengukurnya yaitu menggunakan istilahnya strategi scorecard tersebut. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari manajemen yang selalu melaksanakan sebuah kegiatan sehari-harinya. Nah, bagaimana sih siapa sih yang dapat mengukur hal tersebut? Yaitu bisa saja manajemen itu menggunakan akuntan manajemen eksternal untuk dapat mengukur bagaimana strategi tersebut atau pengendalian internal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nah, setelah dari manajemen yang mengelola tata kelolanya setiap hari, itu dapat dipertanggungjawab juga pada stakeholder atau kepada pemilik. Nah, tapi sebelum itu harus dapat diverifikasi dulu kevalitannya menggunakan jasa dari akuntan publik. Setelah dari akuntan publik baru nanti masuk kepada stakeholder, bagaimana itu menjadi sebuah transparansi dari pengelolaan manajemen itu sendiri. Nah, akuntansi manajemen dalam hal ini harus menekankan perlunya feed forward control menghubungkan dengan tata kelola perusahaan dan kinerja. Bagaimana akuntansi manajemen itu harus bisa melakukan kontrol untuk tindakan yang akan kita lalui ke depannya. Jadi kita berusaha melihat ke depannya dan menghubungkannya
ketika kita sudah melakukan feed forward control, itu akan dihubungkan dengan tata kelola perusahaan dan kinerja. Jadi setelah kita ukur bagaimana kontrolnya untuk kedepannya, hal tersebut akan menjadi tata kelola yang baik untuk perusahaan itu dan diterapkan. Nah, manajemen senior bertanggung jawab atas proses feed forward dan feedback forward dan perlu dilaporkan kepada dewan direksi dan pemangku kepentingan tentang tata kelola yang efektif. Ini sesuai dengan tabel yang di atas, bagaimana itu menjadi sebuah perputaran terus. Jadi dari manajemen senior itu akan bertanggung jawab pada stakeholder dan itu akan terus berputar. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin melihat bagaimana efektif atau tidaknya, kita bisa menggunakan Certified Public Management Accounting yang akan memainkan peran dalam proses pengauditan, proses control management seperti halnya akuntan eksternal. Kalau akuntan eksternal lebih bagaimana melihat laporan keuangan itu lebih valid atau enggak. Kalau public management accounting itu lebih melihat bagaimana sistem pengendalian internal atau proses pengauditan kontrol tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, praktik pengungkapan dan akuntabilitas yang tepat terkait dengan proses kontrol manajemen harus dinilai dan diperiksa oleh CPMA atau yang sederajat. Nah, biasanya pada menggunakan yang CPMA karena itu sudah tersertifikasi dengan baik dan memiliki istilahnya jam terbang yang baik. Mungkin sekian apa yang bisa kami berdua presentasikan. Itu terima kasih teman-teman.